DKI Jakarta menjadi akuarium politik di Indonesia yang kemudian dengan APBD tertinggi 90 triliun coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, tentunya kalau bukan di Mimbartum, karena kritis dan oposan. Ya, kali ini kubu Kim Plus ya, tepatnya di Jakarta, belum ridho atas kekalahan Ridwan Kamil Suswono. Bahkan dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta, ya kita sebut DKI Jakarta saja ya, karena sampai saat ini walaupun kemudian status Jakarta sudah bukan sebagai ibu kota, tapi sudah menjadi daerah khusus Jakarta, kemudian menjadi daerah aglomerasi ekonomi bersama 8 wilayah lainnya. Namun kepres untuk pemindahan ibu kota sampai Presiden Jokowi berakhir masa jabatannya dan beralih ke Prabowo Subianto belum dikeluarkan. Bahkan yang terbaru Prabowo Subianto kemungkinan ya paling lambat berkantor di IKN itu Agustus 2028. Artinya ya tinggal 1 tahun lagi setelah selesai menjabat di periode sampai 2029. Ya, itu pun kita tahu ya, bahkan pembangunan IKN akan bertahap, bahkan dananya semakin dikurangi ya, karena jelas Prabowo akan fokus pada janji utamanya terkait janji yang sangat populis. Yang pertama adalah makan bergizi gratis, kemudian hilirisasi energi, kemudian juga terkait ketahanan pangan ya, atau swasembada pangan. Luar biasa ya. Dan kali ini ternyata kubu Kim Plus ngamuk-ngamuk ya. Pas rapat pleno KPU DKI, kubu Ridho walk out ya, atau keluar dari ruangan, yang kemudian ditanggapi santai oleh kubu Pramono Anung Rano Karno atau Sidul ya, yang kemudian diwakili oleh ketua tim suksesnya Lontong yang mengatakan mungkin biar tidak berdesak-desakan. Ya, tidak terimanya kubu dari Kim Plus ini juga menjadi rujakan di media sosial. Misalkan di X ya, profesor dari Nanyang Technology University NTU Singapura, Zulfikar Amir, lewat akun X-nya Julpicard mengatakan, mentweet seperti ini ya Pak. Sudah didukung 15 partai, di endorse Mulyono, kemudian menjegal Anies, kalah pula. Seperti anak kecil yang nangis tidak diajak ke Disneyland. Luar biasa ya. Jadi memang menjadi bahan rujakan warganet ya, terkait tidak terimanya kubu Ridho ini ya, atau tidak ridhonya kubu Ridho ini. Ya, ini luar biasa ya. Walaupun beberapa kubu Ridho seperti elit ya di PKS, Mardani Alisera itu sudah mengatakan bahwa ya sudah mengungkap selamat ya, bahkan sudah WA ke Mas Anies ya. Ini luar biasa. Artinya memang bagi Kim Plus ya, kemenangan di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu belum cukup ya jika kemudian di Jakarta tidak dipegang. Ya mungkin ada kekhawatiran ya, apalagi kemudian hari-hari ini tensi ekskalasi PDIP ya dalam konfrontasi dengan Jokowi semakin meningkat ya. Jadi tidak hanya kemudian hanya sekedar Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP yang keras ya terhadap Jokowi lah pernyataan-pernyataannya, tapi elit-elit PDIP seperti Dedi Yafrisitorus, kemudian juga ada Adian Yusakdinus Napitupulu, kemudian juga ada siapa ya, banyak sekali elit-elit PDIP yang pernyataannya cukup keras ya terhadap Pak Jokowi ya. Kalau Mas Ganjar Pranowo ya selaku mantan capres yaitu mengatakan ketika ditanya wartawan ya normatif saja ya, apapun pernyataan Mas Hasto ya tinggal dibuktikan dengan SK dari PDIP untuk kemudian memecat Jokowi dan Gibran secara tertulis ya, ataupun secara legal hukum. Dan memang kalau kita lihat apa namanya, eskalasi konflik antara Mulyono dan PDIP ini akan semakin panas ya, karena kemudian di Kemenkum ya, sekarang sudah dipisah ya, Kementerian Hukum itu ada spanduk PDIP ilegal. Ini merujuk pada diperpanjangnya masa jabatan ya DPP PDIP
yang seharusnya berakhir pada 2024 tapi diperpanjang sampai 2025. Kemudian pada saat itu segera didaftarkan SK-nya ke Kemenkumham ya, sebelum Menkumhamnya itu diganti, yakni saat itu masih dijabat oleh Yasona Hamonangan Lauli, sebelum kemudian di reshuffle dan diganti siapa namanya Supratman Andi Aktas ya, dari Gerindra, dan dilanjut ya. Sekarang Menteri Hukumnya masih Supratman, tapi Menteri HAM-nya itu ada siapa namanya Bang Natalius Pigai ya. Dan sepertinya kekalahan dari apa namanya Ridwan Kamil Suarno memang cukup dramatis ya, karena sudah didukung 15 partai ya, kemudian juga endorsement dari Jokowi luar biasa ya, sampai turun, walaupun memang Jokowi tidak kemudian hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono, tapi lebih memilih hadir di kampanye akbar Ahmad Sitaji Yasin yang di Jawa Tengah ya, karena bagaimanapun Jokowi sangat berkepentingan untuk kemudian apa namanya menendang banteng ya di Jawa Tengah sebagai kandang banteng ya. Kandang banteng memang mau dirobohkan ya. Tapi untuk Jakarta memang agak lain ya. Posisinya berbeda mungkin tadi, karena tadi mungkin salah satunya tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan di Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lain. Walaupun kalau kita lihat ternyata juga tingkat golput di Jakarta cukup tinggi, mencapai 46% lebih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi, yang menang sebenarnya ya golput ya, karena tingkat golput di Jakarta cukup tinggi, yakni 46, sekian persen. Ya, sedangkan kemenangan Pramono Rano Karno 50,07% itu dari apa namanya dari 53 ya, 53% suara yang orang yang memilih, itu pun masih ada surat suara yang tidak sah. Ya karena masih banyak kekecewaan ya, karena memang calon-calon yang di apa namanya disodorkan itu bukan calon-calon yang diinginkan. Ya, kita tahu lah ya. Dan ternyata kekalahan kekalahan Ridwan Kamil Suswono ini cukup ya membuat pukulan ya di setengah kegembiraan kemenangan ya Kim Plus di berbagai daerah ya, terutama di Jawa Tengah ya. Konon kabarnya ya dari bocor halus Tempo, Prabowo sangat senang ya ketika kemudian mendengar kekalahan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ya, terlebih kekalahan Andika ya, karena dianggap Andika ini kan sudah dibantu ya untuk kemudian mencapai posisinya sebagai Panglima TNI saat itu. Ya, kita lihat saja seperti apa, apakah gugatan akan segera masuk ke MK. Kalau tidak salah Gerindra akan siap menggugat ya KPU dan Bawaslu karena dianggap tidak profesional dalam penanganan Pilgub Jakarta. Tapi untuk Pilgub yang lain profesional katanya. Ya, dulu katanya apa harus menerima hasil quick count, real count, dan lain sebagainya. Tapi ketika hasilnya berbeda, mereka juga akhirnya menolak juga. Tapi memang ada yang apa namanya dua putaran ya bagi Pilgub Jakarta sangat penting ya, karena ketika terjadi dua putaran maka Kim Plus akan sangat fokus ya, karena Pilgub yang sudah selesai ya, Pilgub kemudian Pilbub dan Pil Wali Kota dia semua daerah yang lain sudah selesai ya. Kalau DKI sampai dua putaran maka ini semua kekuatan akan diarahkan ke Jakarta, maka akan kemungkinan ya kemenangan Ridwan Kamil Suswono di depan mata, apalagi kemenangan dari Pramono Rano Karno itu ya sangat tipis ya, 50,07% ya. Walaupun syarat dari pilkada Jakarta memang khusus ya, jadi artinya apa kandidat harus mengantongi suara 50% plus satu suara ya, ini 50,07% lebih dari cukup ya. Tapi ketipisan itulah yang kemudian bisa digugat ya. Ya kalau supaya diturunkan ya, kemudian cuma mendapat 49,90% katakanlah ya, kalau suaranya diturunkan atau di apa, itu kan bisa membuat peluang dua putaran semakin terbuka. Dan jika itu terjadi, maka ya kemenangan Kim Plus itu akan sempurna ya, karena tadi bagaimanapun DKI Jakarta menjadi akuarium politik di Indonesia yang kemudian dengan APBD tertinggi 90 triliun coy. Makanya kemudian itu juga menjadi rebutan juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.